Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Rani Amalia, mahasiswa akuntansi dari Universitas Jambi. Nah, teman-teman semua, kita kan sudah belajar nih mengenai bit trend theory pertemuan kemarin. Jadi, bit trend theory merupakan teori ekonomi geografis yang menunjukkan bagaimana harga dan permintaan berubah ketika jarak dengan CBD meningkat. Semakin tinggi penawaran sewa tanah, maka semakin tinggi penawaran bit trendnya. Teman-teman semua pada tahu nggak sih apa sih CBD itu? Apa ya kira-kira? Nah, CBD adalah Central Business District, merupakan inti kota yang terdiri dari kawasan perdagangan, jasa, dan kebudayaan. Di dalam CBD dibentuk lokasi-lokasi kegiatan yang saling berdekatan dan mudah dicapai menggunakan transportasi utama. Baik, strategi perancangan CBD ada 5. Yang pertama branding, mix of use, matching framework, efficient vehicular circulation, dan multi-layer pedestrian linkage. Yang pertama itu adalah branding. Branding itu adalah lokasinya dirancang sebagai pusat bisnis yang memiliki konsep identitas ekonomi serta kelayakan huni. Yang kedua, mix of use, di mana CBD harus memiliki tata guna lahan yang bersifat multiguna, segala fungsi seperti hunian penduduk, ruang publik, jasa, komersial, serta Tiga adalah matching framework, yaitu tata bangunan pada kawasan CBD diharapkan memiliki kepekaan terhadap konteks urban. Yang keempat adalah efficient vehicular circulation, yang dirancang seefisien mungkin dengan penyediaan transportasi umum. Yang kelima adalah multi-layer pedestrian linkage, tidak hanya ramah pada penduduk dalam kendaraan, kawasan CBD harus aman kepada pejalan kaki. Nah teman-teman, bagian utama CBD ada 2. Bagian pertama adalah inti atau disebut juga sebagai retail business district. Ini dapat berupa hotel, perkantoran, supermarket, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wholesale business district, yang diisi bangunan-bangunan yang mendukung pergerakan ekonomi dan aktivitas dari RBD. Ini dapat berupa pasar, gedung penyimpanan produksi dari RBD, dan gudang. Jadi, dalam skala yang besar, CBD diharapkan menjadi super blok yang tidak hanya memiliki fungsi untuk kegiatan bisnis dan perkantoran saja, melainkan juga mencakup fungsi lain seperti hunian penduduk, hotel, tempat rekreasi, dan lain-lain. Pengembangan CBD ini ditunjukkan untuk mengurangi angka kemacetan dengan cara meminimalisasi pergerakan manusia. Para penghuni CBD diharapkan hanya membutuhkan mobilitas jarak dekat untuk mendapatkan segala yang ia inginkan tanpa perlu keluar dari kawasan Central Business District ini. Ini pula yang menjadi alasan mengapa CBD laris sebagai kawasan gedung perkantoran. Sebab bagi para pemilik usaha, hanya cukup menyewa kantor di area CBD dan segala aktivitas kantor terpenuhi dengan mudah. Lalu, konsep CBD sendiri dianggap menguntungkan bagi banyak pihak. Apa diuntungkan? Karena semakin mendorong tumbuhnya kegiatan yang beragam secara terpadu dalam satu lokasi secara memadai. Selain itu, dengan adanya konsep CBD ini, diharapkan masyarakat juga terdorong untuk inovasi dalam perancangan kawasan dan bangunan dalam satu lingkup wilayah yang terpadu. Salah satu contohnya penerapan CBD pada Indonesia adalah Kota Jakarta, yaitu Sudirman Central Business District atau SCBD, adalah sebuah kawasan bisnis yang terletak di Jakarta Selatan yang terdiri dari gedung perkantoran, hotel, serta pusat perbelanjaan dan hiburan. Total luas Sudirman Central Business ini adalah 45 hektar yang dibagi menjadi 25 lot. Sekitar 13 hektar dari luas tersebut digunakan untuk jaringan jalan dan ruangan terbuka hijau. Lalu apa sih keuntungan tinggal di daerah CBD ini, khususnya di Sudirman Central Business ini? Yang pertama yaitu aksesibilitasnya itu terjaga karena karena transportasi yang di sana sudah terintegrasi dengan baik. Kemudian hemat biaya waktu, ramah dengan pejalan kaki, banyak peluang bisnis yang menanti karena di sini kepadatan dan keragaman kehidupan perkotaan yang menjadi hal yang perlu untuk kita pelajari menjadi peluang. Sehingga ini tidak menjadi keterbelakangan kita untuk memulai suatu bisnis. Kemudian yang paling juga utama adalah beragam pilihan hiburan. Salah satu pertimbangan untuk tinggal memilih di kota besar atau tingkat stres yang juga kemungkinan besar terjadi
akibat larinya aktivitas di luar ruangan. Jadi daerah CBD ini merupakan daerah yang sangat memudahkan aksesibilitas untuk masyarakat luas. Nah, itulah teman-teman terkait dengan CBD. Dan jadi gimana nih teman-teman? Seru bukan pembahasan kita terkait dengan CBD? Jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.